Ya, kita lanjut ya. Jadi kalau mau memahami itu ikuti urutannya. Jadi biar menguasai sesuatu itu jangan terlalu cepat gitu ya. Tapi pada hakikatnya saya di sini untuk meneliti tentang kejadian alam semesta yang sudah diceritakan, kemudian lanjut bertemunya ilmu hakikat dan makrifat ya. Sebenarnya ini penelitian gitu. Jadi pada dasarnya adalah supaya kita itu tidak berselisih dalam hal perbedaan pendapat gitu ya. Nah, kisah selanjutnya ketika Isa putra Maryam bertemu dengan Tuhan ya, sebenarnya kisah Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang sudah dijelaskan sudah cukup menjawab gitu karena sudah mengenal Tuhannya dan memohon segala sesuatunya ada pada satu rekonstruksi dialog kecakapan yang langsung melihat dan mengenal Tuhannya dan memohon pun langsung dikabulkan tidak lain yang sudah saya jelaskan ya. Namun penasaran tentang kisah Maryam dan Isa putra Maryam ya. Di sini kan banyak sekali perbedaan pendapat kok bisa Isa putra Maryam itu apa namanya tidak memiliki bapak dan siapa nama bapaknya. Sebenarnya kajian ilmiah ini adalah sebagai bentuk pemahaman kenyataan itu hakikat di mana kejadiannya pun sudah dijelaskan tentang Sirul Asror yang saya buat sebelumnya. Nah, makanya di sini biar supaya tidak ragu, di situ ada tanda puzzle ya, rahasia yang memang belum terungkap pada faktanya siapa nama bapak kandung Isa putra Maryam ya. Jadi pada dasarnya ketika saya meneliti ternyata semua perjalanan Nabi dan Rasul itu tidak lain adalah seorang warasatul anbiya yang memang sebagai dokter ilmuwan ya, kemudian ilmu arsitek, kemudian ilmu sipil, dan pokoknya sebenarnya yang sebenarnya kalian sudah pelajari di universitas, pelajari kalian sebagai profesi yang mengajarkan kebaikan serta yang sudah hak ilmunya tinggi ya seharusnya sudah sampai kepada ajarannya para nabi dan rasul. Ya, makanya harus tahu dari perjalanan nubuah dan kisah-kisahnya. Berikut saya buka penjelasan kisah-kisah Nabi Isa alaihissalam ya. Yang paling menarik adalah ketika Isa putra Maryam dikisahkan di dalam Al-Quran di mana ada pemahaman yang selama ini saya teliti tentang kelahiran Isa al-Masih ya. Di mana perkara-perkara yang jadi tontonan perdebatan ya atas kelahirannya apakah pada pohon kurma, apakah pada pohon palmkah atau di bawah kandang domba ya. Bagi saya itu bukan esensi mempermasalahkan perdebatan itu, tapi tahu bagaimana kenapa Maria bisa melahirkan. Tentu tidak akan bertentangan dan kontradiktif dengan ayat lainnya ya. Tapi lihatlah dengan mata gitu ya supaya kamu itu tidak buta gitu dengan kebenaran gitu ya. Apa mungkin seorang manusia bisa tercipta dan ada yang menciptakan? Nah, itu permasalahannya yang seharusnya jawabannya adalah pasti ada yang menciptakan. Kalau bukan seorang bapak ya, pertanyaannya sudah diteliti dengan benar belum dari kisah-kisahnya ya, nama Bapak Isa Al-Masih. Ya, karena ini sebuah teka-teki rahasia yang memang belum terpecahkan gitu selama ini ya. Pasti ada yang menciptakan. Dan kita tuh hanya menduga-duga saja atau hanya memenggal kisah yang tidak tahu asal-muasal Isa bisa terlahir tanpa bapak atau tanpa pembuahan sel sperma ya. Nah, itulah kenapa disebut Isa Putra Maryam. Ya. Apa bedanya jika seorang bertanya? Ini saya menganalogikan perumpamaan. Karena di dalam Al-Quran itu memang salah satu teka-teki. Makanya banyak kalimat perumpamaan itu yang memang seharusnya kita analogikan ya. Nah, di sini saya sederhananya begini. Contoh dalam percakapan bahasa ya. Si A dan si B bertanya, anak siapa ini? Ya, gitu. Si B menjawab ini Isa putranya Maryam gitu kan. A bertanya, nama bapaknya siapa? Si B menjawab, saya hanya kenal nama ibunya, bapaknya saya tidak kenal. Nah, disinilah yang menjadikan dasar kalau dalam konteks bahasa ya. Makanya di surat Maryamku supaya mudah itu dengan bahasamu gitu. Nah, karena si B tidak tahu nama bapaknya disebutlah Isa putra Maryam ya. Dalam bahasa Arab itu kan bin atau ibnu adalah anak laki-laki, binti anak perempuan. Nah, anak laki-laki disebut putra, anak perempuan disebut putri. Pertanyaannya kenapa dipersulit memahami logika berpikir, memahami kitab suci gitu, atau pemikiranmu yang mempersulit diri sendiri ya. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan gitu ya. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ya, bukankah kami menciptakan kamu dari air hina. Nah, jadi paham konteksnya semua itu bersumber dari air yang hina yaitu air mani atau air sperma. Di surat ayat 20 dilanjutkan ya. Faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh rahim ya. Al-Musalat ayat 21. Jadi tidak mungkin di situ kenyataannya bahwasanya Nabi Isa tidak ada yang menciptakan sedangkan kontradiktif dengan kebenarannya supaya kamu itu menguasai Al-Quran itu jangan tergesa-gesa menduga-duga tanpa ada pengetahuan. Makanya di surat inilah semua penciptaannya selalu ada yang
menciptakannya berupa dengan air yang hina. Sampai sini sudah paham? Tidak mungkin seorang ibu yang memiliki rahim ya, jika tidak ada yang membuahinya dan menolak kebenaran itu ya. Buah pikiranmu sendiri yang sudah menduga-duga padahal hanya tentang air hina, tentang penciptaannya sehingga sang pencipta lupa ingatan pada penciptaannya sendiri. Nah, kita bahas berikutnya hasil kajian ilmiah siapa nama Bapak Isa Masih yang tersembunyi, teka-teki, dan rahasia. Ya, jadi ini kajiannya tentang peradaban Nabi dan Rasul yang memang sudah mengenal ilmu fertilisasi. Jadi ada satu kisah yang memang nyata. Ya, jadi pada dasarnya warasatul anbiya itu yang dahulu yang mau pelajari ilmu pengetahuan ternyata sekarang terulang kembali. Gitu. Artinya peradaban Nabi dan Rasul pun sudah ada di zaman dahulu tentang ilmu dokter kandungan. Ya. Nah, saya meneliti di mana semua nabi dan rasul yang sejaman pada permulaan yang berjumlah 313 rasul dan 124.000 orang nabi yang belajar dari utusan-utusan agar tidak buta huruf. Jadi ini pengajaran sebenarnya ya. Memang awalnya pada saat itu manusia belum mengenal huruf. Makanya disinilah apa namanya diceritakan dalam kisah-kisahnya secara turun-temurun ya, di mana perjalanan kisah-kisah tersebut semua nabi dan rasul tidak menyembah sesuatu yang tidak terlihat, tidak mendengar, dan tidak menolong siapapun yang dikisahkan dijelaskan sebelumnya di mana perjalanan Nabi Ibrahim yang berasal dari Arab ya, Urkastim dari Irak Selatan dikisahkan setelah belajar dari utusan Nabi Nuh ya. Makanya di surat Maryam ayat 2 pun sebelumnya saya sudah jelaskan dalam dialog, ingatlah ketika Ibrahim berkata pada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Ya. Jadi bahasa menyembah pun harus paham dalam mempelajari literasi bahasa. Ternyata menyembah di situ adalah memohon sesuatu yang memang dia memohon itu kan berdoa ya. Jadi kalau kita berhadapan langsung meminta sesuatu ya langsung diberikan, dikabulkan. Makanya dikisahkan Al Maryam ketika Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, dari siapa? Ini dari sisi Allah tanpa hisab, artinya tidak ada catatan amal perbuatanmu, tapi langsung diberikan. Nah, itulah permasalahannya. Itu adalah kasab yang memang kamu nggak pahami gitu dalam konteks literasi permohonan gitu. Nah, disinilah bagaimanapun Ibrahim alaihissalam belum menerima Alkitab ya dari Taurat dan Injil. Namun sesudah itu artinya kisah-kisah itu lebih dahulu barulah kejadian. Jadi turun temurun gitu loh. Jadi memang belum ada Taurat itu turun ya. Jadi memang ketika Sulaiman mengangkat apa bertemu dengan Daud itu baru diturunkan Jaburnya. Nah, begitu juga dari Jabur dari Daud keturunannya ke Yahya dan Musa sebagai Taurat. Jadi dikisahkan perjalanan-perjalanan mereka tuh semua kitab-kitab itu ada yang menceritakan dan ada yang mengkisahkan supaya turun-temurun itu cerita itu tidak hilang. Nah, itulah yang menjadi poin penting memahami kitab suci ya. Jadi artinya kisah-kisah itu lebih dahulu ya barulah kejadian ya. Jadi kejadian dulu nih diceritakan terus ditulis baru diturunkan kita Taurat maupun Injil hingga Al-Qur'an ya. Berarti ada yang menceritakan dan ada yang menulis dari ingatan kisah-kisah sebelumnya. Makanya di surat Al-Imran pun dijelaskan, wahai ahli kitab nih, ahli kitab ini pahami. Orang yang pandai banyak kitab mengumpulkan kitab nggak paham-paham gitu. Ya kan? Sehingga apa? Lebih memamerkan ilmunya itu akhirnya menjadi eh, dia tidak ada satu amalan pun yang memang harusnya dicatat dari apa yang mereka temukan gitu. Jadi kenapa para imam itu banyak menulis? Karena memang ada perintah gitu. Buatlah semisal satu ayat. Artinya apa? Di situ mereka salah pun tidak ada yang dianiaya gitu. Karena sebuah pemikiran mereka yang mereka tulis di situ. Nah, makanya ahli kitab di sini itu sebenarnya kepada dirimu yang sekarang mempelajari banyak kitab ya belum tentu kebenarannya benar ya saya pun sama gitu yang lebih baik merendahkan diri daripada mencaci maki atau sesat menyesatkan gitu karena bagaimanapun Musa itu tidak sabar dalam belajar artinya apa tidak bisa belajar diam dari Nabi Khidir ya. Nah, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Itu berkaca kita itu. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia Ibrahim. Ya, apakah kamu tidak mengerti di surat Al-Imran ayat 65? Makanya ya ahlul kitab lima tuhajjunaki Ibrahim wa ma undilatit Taurat ya wal injilu illa min ba'di afala taqilun. Nah, jadi kamu ngerti gak? Kamu berpikir gak? Kamu paham gak? Gitu. Jadi kejadiannya dulu baru turun gitu loh. Nah, paham kan dari sini lah.
Ayat itu untuk dirimu yang sedang membaca para ahli kitab, ahli buku secara umum yang menulis menurut kitab ini gitu. Jadi karena mereka menulis kitab pun memang ada catatan untuk pembuatan tafsir-tafsir mereka. Cuma kamu pernah nggak membuat sesuatu hasil pemikiran sendiri? Itu pertanyaannya. Ya. Artinya banyak hafal, banyak tahu, tetapi tidak paham-paham apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran ya. Makanya sering keluar katakanlah Muhammad di dalam kurung ya kan. Itu untuk dirimu sendiri ya. Insan kamil mukamil gitu kalau kita pelajari itu yang sedang bercermin dan membaca kisah-kisah tersebut dikisahkan lagi kepada orang lain. Makanya di surat An-Najm adalah wahyu yang diwahyukan, petunjuk yang diberi petunjuk kemudian diceritakan. Nah, intinya mau Zabur, Taurat dan Injil dan Al-Quran adalah kisah-kisah yang diceritakan supaya manusia tidak terjerumus pada lubang yang sama dari kesalahan dan dosa yang disebut ya. Mushaf Alkitab itu adalah kumpulan ya yang disebut mushaf. Nah, makanya kalimat ceritakanlah lebih banyak dijelaskan di dalam Al-Quran supaya kita mengingat apa yang diajarkan dari manusia oleh manusia untuk manusia. Jadi kejadian-kejadian tentang bencana pun dijelaskan gitu kan. Ini ada sebab akibat kenapa ada bencana. Apa karena merajalela, kerusakan di muka bumi, banyak sampah, atau apa, itu pengajaran pentingnya gitu. Ini bukan bicara soal hakikat makrifat, tarikat, atau syariat, tapi mampu nggak kamu mengamalkan larangan perintahnya? Itu perjalanan kisah-kisahnya. Jangan sampai terjebak mempelajari agama hanya sebatas itu-itu saja, tapi perintahnya itu tidak dijalankan. Kenapa banyak bencana? Oh, ternyata begini. Itu dikisahkan semua. Itu kenapa ini terjadi banjir? Ilmu irigasi ada diceritakan di Al-Quran. Ya, akhirnya apa? Pengamalannya itu tidak ada satupun diamalkan pada hidup kita. Selain dari ilmu pengetahuan maupun peringatan, kita tuh bisa gak menyucikan jiwa gitu loh. Akhirnya terbalik nanti suatu saat yang ahli-ahli malah ternyata terjerumus dengan akhlaknya ya merasa juriat, merasa atau apa gitu. Menjual agama padahal umat-umatnya lagi susah. Ya. Umatnya jalan kaki, yang mengaku-ngaku juriat-juriat malah pakai mobil Mercy kan lucu seperti itu. Makanya harus paham di situ ya. Intinya seperti itu. Jadi supaya kita tuh mengingat apa yang diajarkan dari manusia oleh manusia untuk manusia ya. Contoh sebuah kitab buku dengan judul Perjalanan Nabi dan Rasul. Artinya yang ada menceritakan, ada yang menulis ya, perhatikan ilustrasi biar mengingatnya. Jadi ketika ada perjalanan kejadian, dia menceritakan, ada yang menulis. Jadi ilustrasi seperti itu turunannya, turunnya ayat dan kitab suci itu seperti itu. Jadi semua kejadian-kejadian itu direkonstruksi melalui kisah-kisah ingatan ya. Biar paham kejadian dahulu, kemudian diceritakan dan ditulis. Tidak mungkin Nabi dan Rasul, baik Jabur, Taurat, Injil, hingga Al-Quran turun langsung, tapi ada yang menceritakan kejadiannya, makanya turunnya secara berangsur-angsur ya. Makanya di surat Al-Isra ayat 106 pun dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau itu pada dirimu membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkan secara berangsur-angsur atau bertahap ya. Jadi kayak gini kamu menceritakan dirimu keturunannya kasih tahu nih perjalanan hidupku dulu begini itu tuh nasihat makanya pedoman hidup tuh Al-Quran petunjuk untuk seluruh manusia jangan sampai terulang lagi ya. Kemarin banyak bencana. Kenapa banyak bencana? Kalau kita perhatikan ya ternyata kita ini sudah melakukan kemaksiatan besar, merajalela di muka bumi, ya banyak sampah, banjir segala macam, itulah nasihatnya gitu. Jadi diamalkan gitu. Itulah akhirnya terjebak dengan pemahaman-pemahaman yang tidak paham dalam pemahaman Al-Quran itu sendiri. Nah, awal mulanya adalah pada kisah keluarga Imran. Jadi harus secara turun-temurun kalau untuk menceritakan kisahnya. Jadi kita biar paham. Di mana istri Imran bernama Hana ya yang sedang mengandung ya mengandung Maryam berdialog dengan bertemu dengan Tuhannya secara langsung. Jadi pahami Robbi kata pengganti laki-laki yang dijelaskan sebelumnya di surat Yusuf. Jadi kalau mau memahami itu urutannya dari pemahaman bahasa Arab. Kamu mau fasih, mau hafal segala macam pun ketika kamu sedikit saja tidak melihat di surat Yusuf ya kata Tuhan itu pun ada dijelaskan Robbihi, Robbahu dan ternyata Tuhan itu sendiri berasal ketika banyak suku bangsa itu dari bahasa Melayu. Nah, itulah penting pengenalan sejarah ada peradaban Nusantara yang hilang dan inilah sebenarnya kita membuka sejarah di mana dahulu leluhur kita itu telah dihancurkan ya, dengan beberapa kisah-kisah yang memang kita tidak ketahui. Nah, inilah awalnya saya melangkah untuk meneliti dari mana asal Nabi dan Rasul ketika diceritakan semuanya lebih kepada
bumi bagian timur. Artinya kita Indonesia ini bumi bagian timur. Nah, makanya ingatlah ketika istri Imran ya berkata, "Ya Tuhanku," ya, di surat Al-Imran ini, "aku bernazar kepadamu apa janin yang dalam kandunganku menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku." Jadi orang tuanya itu bernazar. Dan itulah kenapa memberikan wasiat ketika nanti suatu saat lahir, tolonglah didik dan besarkannya. Sungguh engkaulah yang maha mendengar dan mengetahui. Ya. Jadi bernazar ketika lahir Maryam. Memang posisinya Maryam itu adalah seorang anak yatim ya. Jadi ketika lahir itu sudah tidak ada bapaknya, jadi diwasiatkan. Jadi ini ada hubungan darah sebenarnya untuk mewasiatkan. Maka ketika melahirkan ya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Ya. Paham ini, Robbi, sudah pelajari. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan ya. Anak laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk ya. Ali Imran ayat 36 ya. Jadi kamu sendiri juga kalau tanpa disadari bahasa Al-Quran itu yang dahulu, sekarang dan kemudian bisa membedakan mana perempuan, mana laki-laki. Ya, jadi paham konteksnya itu kamu mengaca ini sendiri kamu juga sudah paham gitu loh. Ini dialognya. Ketika Tuhan yang menerimanya setelah melahirkan Maryam untuk dididik hingga beranjak dewasa. Lanjutkan ayatnya. Maka dia menerimanya dengan penerimaan yang baik. Jadi nazar itu, nazarnya istrinya Imran ya, diterima membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Jadi misalkan udah lahir nih, ya dia sudah makan, oke, saya berikan nanti kepada pendidiknya namanya Nabi Zakaria lah gitu ya. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab. Mihrab itu selalu satu tempat peribadatan ya. Jadi kalau sebenarnya kita melihat tempat peribadatan dahulu itu ya sebenarnya sama seperti sekarang gitu. Masuk ke rumah sakit, ya ngecek kandungan, kemudian keluar gitu. Itulah sebenarnya mihrab yang sebenarnya tempat peribadatan gitu. Jadi kamu kerja itu beribadah kayak beribadah untuk keluarga. Tapi tempat beribadahnya di mana? Di tempat kerja. Nah, kurang lebih seperti itu. Keluar mihrab, dia dapetin makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam," ya, ketika Zakaria menanyakan, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan hisab." Pahami kalimatnya. Di sinilah sebenarnya kalian kalau dari sini pun udah bisa memahami itu dari Allah gitu. Sesungguhnya Allah memberi rezeki tanpa hisab. Artinya tidak memilih-milih amalannya yang mana gitu. Dikasih dikasih aja gitu kan. Paham maksud saya di situ sebenarnya sudah mengenal Allah juga. Maryam ya. Di sinilah Maryam dididik oleh Zakaria sebagai pemelihara, penjaga atau pendidik hingga Maryam dewasa ya. Ada dua percakapan dialog ketika Nabi Zakaria menanyakan Maryam pada surat Al-Imran ayat 37 ya. "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Maka menjawab, "Itu dari sisi Allah. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa hisab perhitungan." Itu maksudnya Maryam pun sudah mengenal Allah. Jadi meminta, memohon doa itu langsung dikabulkan. Artinya apa? Maryam memohon dan berdoa itu diberikan dan langsung dikabulkan kepada Maryam. Gitu. Itulah kenapa Maryam sendiri sudah melihat Allah, mengenal Allah, pentingnya mempelajari kisahnya. Mereka semua sudah mengenal Allah. Ya. Nabi Yusuf juga sudah. Ya, Nabi Musa, saya ceritakan nanti tajalnya Nabi Muhammad ketika dia menyatakan dirinya. Yang bertemu di salah satu Gunung Tur ya di Lembah Suci Tua. Nah, nanti kita jadi kalau misalkan udah tahu ya rumahnya Allah itu Baitullah yang pertama kali ada di atas bukit, ya bukan di bawah. Nanti kita ceritakan sebenarnya dari mana asalnya. Nah, itulah pertanyaan siapa Tuhannya dan Allah yang berikan sesuatu kepada Maryam ya. Sebenarnya kita akan paham ya. Nah, makanya di surat Al-Baqarah dan milik Allah timur dan barat kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah ya. Ada wajah, ada yang melihat, ada yang mendengar, ada yang berkata. Kita kan pernah mempelajari 20 wujud ya. Wujud kita bako ini sebenarnya urutannya itu. Sifat-sifat manusia ya sama seperti itu. Nanti kita mempelajari karena kan kita baru mengenal Tuhannya. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Kenapa Tuhan itu menyifati Allah? Makanya di situ baru paham nanti urutannya. Ya. Nah, makanya di sinilah surat Al-Baqarah ayat 115 telah dijelaskan. Oke, lanjut. Kisah pertemuan Nabi Zakaria dengan Tuhan Allah dan sudah mengenal Allah serta membuka siapa Bapa dari Isa putra Maryam dan kepada siapa Isa menyembah dan memohon daripadanya yang ia melihat, mendengar dan menolong. Jadi Nabi Isa pun ada perintah gitu
sembahlah dia. Dia di situlah baru kamu paham siapa. Perhatikan dengan baik kisah-kisah Nabi Zakaria, Maryam, dan Isa alaihissalam ya. Jadi ada ilustrasi dialog Nabi Zakaria bertemu dengan Allah dan Tuhannya. Berdialog dia mengingat dan tidak melampaui batas dan menduga-duga ya. Semua Nabi dan Rasul bertemu dengan Allah, melihat dan mengenal Allah ya. Bahkan istrinya Imran pun sudah melihat ya. Siapa lagi yang mau akan dibahas banyak sebenarnya dalam dialog di situ. Berikut kisah Nabi Zakaria Maryam agar kamu tidak berbantah-bantahan tentang Isa putra Maryam sendiri siapa nama bapaknya. Ya. Perhatikan kisah-kisah di surat Maryam biar tidak menjadi dongeng dan menduga-duga bahwasanya Al-Quran peristiwa yang nyata. Ya. Inilah adalah ujian untuk semua mempelajari agama untuk merendah diri yang tidak ada pada manusia zaman sekarang yang berlaku angkuh tersombong atas ilmu agama-agama tanpa pengetahuan dan keterangan yang nyata ya. Jadi saya ini pada dasarnya adalah untuk meneliti gitu. Ya tetap saya pun meneliti pun tinggal kamu berinterpretasi bagaimana hasil penelitian saya. Ketika Al-Quran menyatakan semuanya berasal dari tanah dan air mani. Itulah yang jadi permasalahannya. Jadi tidak mungkin tidak ada yang membuahi suatu rahim yang ada di dalam kandungannya Maryam ya. Makanya disinilah ceritanya kaf ha ya ain sod ya. Jadi saya sudah menjelaskan asal usul makna dari penelitian kaf ha ya ain sod berasal dari kata kias ya, tergabung makna dari Indonesia dan Arab dari akronim homofon, homograf dan homonim ya. Yang disingkat memiliki arti samar atau perumpamaannya. Itulah makna surat Al-Hujurat ayat 13 dan Rum ayat 22 ya. Dan Maryam ayat 97 tentang berbangsa, bersuku, setiap suku berlainan bahasa, ya setiap suku berlainan bahasa agar mudah mempelajari atau membaca Al-Quran dengan bahasamu untuk memahaminya. Karena memang sudah berlainan warna kulit, berlainan suku itu supaya kamu tuh tanda-tanda orang yang memahaminya dan atau berpikir ya. Makanya di surat Maryam ayat 2 pun ya, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Inilah ceritanya. Nah, ketika dia Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut ya. Jadi berdoa itu memohon yang isnada rabbahu. Nah, perhatikan rabbahu. Nah, rabbahu nidaan khofiyah. Jadi dengan suara lembut. Ya. Kalau memohon itu kepada orang tua, misalkan gini, Bapak mau jajan dong. Nah, itu dengan perkataan itulah sebenarnya berdoa itu artinya memohon sesuatu yang sudah lihat dan mengenal langsung diberikan gitu. Nah, ada percakapan di mana Al-Quran menjadi tidak berurutan kisah-kisahnya. Itulah penting memahami Al-Quran. Jangan langsung memenggal kisahnya. Ya, sesuai dengan perintah Al-Quran ya. La tukharik bihi lisanaka litakzala bih. Jangan engkau gerakan lidahmu ya untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sebenarnya membaca itu menguasainya, memahaminya gitu. Bukannya membaca sesuatu itu dengan sesuatu hal yang memang diperindah, tapi kalimatnya memang sudah diperindah. Ya. Jadi banyak-banyak kiasan yang perumpamaan yang sebenarnya harusnya dianalogikan. Itulah pemahaman supaya itu dipahami intinya. Ya. Nah, surat Al-Qiyamah ayat 16. Ya. Nah, perhatikan dialog pertemuan Nabi Zakaria memohon kepada Tuhan yang sudah mengenal, melihat, mengatakan, dan mendengar. Kita sudah bahas tentang makna dan kisah-kisah yaitu Rob, Tuhan, Rob bahu, ya, Tuhan pengganti laki-laki, Rob bisi, Rob di, Tuhan kata pengganti, Rob baha, Tuhan pengganti perempuan, Rob bakung, Tuhan jamak kata ganti kedua orang tua ya. Yang dikisahkan pada surat Yusuf sebelumnya tentang pemahaman kisah-kisah dan bahasa Arab itu sendiri dalam percakapan umum ya. Disinilah Zakaria berkata ya, ya Tuhanku sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam memohon kepadamu ya, ya Tuhanku. Jadi berdoa itu memohon, makanya harus paham. Banyak translator-translator yang akhirnya terjebak dengan bahasa. Makanya di situ ada satu ayat ya perumpamaan-perumpamaan inilah yang diulang-ulang supaya kamu tuh memahaminya. Perumpamaan itu makna yang serupa ya. Kalau dalam bahasa namanya sinonim ya sinonim kata. Jadi ada timbal balik komunikasinya ketika dia berdoa dan memohon siapa yang dihadapannya. Itulah dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku padahal istriku seorang yang mandul maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Ini memohon. Nah, kemudian dilanjutkan di surat Maryam ayat 6
yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub ya. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi ya. Maryam ayat 6 ya, di mana ini kisah Nabi Zakaria dan Maryam. Jadi dia meminta untuk ada keturunan dari Yakub karena Zakaria itu adalah dari keturunan Yakub menikah dengan keluarganya Imran ya, yaitu kakaknya Maryam itu sendiri gitu. Jadi di Imran itu anaknya ada dua, satu dari Lisa, yang satu lagi adalah Maryam ya. Maka kami kabulkan doanya ya, dan kami anugerahkan kepada Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Nah, disinilah yang menjadi topik pembicaraan, kenapa istrinya bisa mengandung ya, namanya Lisa ya, sedangkan si Nabi Zakaria pun sudah tua. Ini kajian tentang ilmu di mana perjalanan Nabi dan Rasul peradabannya sudah canggih ya. Jadi kenapa orang dahulu itu umurnya panjang-panjang? Karena sudah sadar mereka bagaimana memposisikan dirinya bisa menjaga makannya. Nanti ada ceritanya lagi. Nah, sungguh mereka selalu bersegera dalam kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas ya. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami, Al-Anbiya ayat 90. Nah, ada yang menarik di Alkitab ini, semua permintaan dan permohonannya itu adalah di Baitullah. Kalau di dalam Alkitab itu Bait El. Artinya pada dahulu kala Baitullah itu menjadi tempat peribadatan, tempat memohon semua ilmu pengetahuan. Ini pokok masalahnya kok berbeda jauh dengan literasi yang dijelaskan Al-Quran dan kitab sebelumnya. Nah, akhirnya terjawab nanti ketika penelitian, Baitullah pada saat itu ada tempat peribadatan apa gitu. Ketika banyak memohon dalam peribadatan tentang ilmu, dalam peribadatan tentang bermusyawarah, di situ dijelaskan ya. Ya, terutama tempat pengobatan pun ada. Ini yang jadi pokok penelitian saya. Kok berbeda dengan Baitullah yang sekarang ya, yang peribadatannya lebih condong tidak sesuai dengan Al-Quran dan kitab. Jadi kitab sebelumnya sangat berrelasi ya. Hadis pun menjelaskan ada beberapa tempat peribadatan di Baitullah pun itu menjadi tempat pusat bangsa-bangsa di situ. Ini yang jadi pokok ya, yang harus kita teliti gitu. Disinilah awal meneliti ternyata Nabi dan Rasul adalah seorang ilmuwan, dokter kandungan atau ginekologi, spesialis kandungan. Makanya warasatul anbiya, yaitu pewaris para nabi dan rasul, adalah tidak jauh dari seorang ilmuwan ya, dokter, guru dan lain-lain ya. Bukan para pemuka agama yang menjual umat untuk kemewahan hartanya. Di situ pun ada diceritakan di dalam Al-Quran kisah-kisah bagaimana larangan untuk berdakwah pada umatnya itu meminta upah, artinya meminta tarif. Umatnya miskin, ulamanya ya, kalau dijelaskan di situ, ternyata dia menggunakan penggunaan ilmunya untuk dirinya, kemewahan dirinya. Nah, itu yang menjadikan sebenarnya apa yang dipahami di situ ya. Saya sih tidak menyalahkan ulama yang lain, cuman ada beberapa oknum menyalahgunakan ya, curiat-curiat ternyata hanya untuk kemewahan dirinya sendiri. Nah, saya sih sedih melihatnya di Indonesia itu ya, terlalu berlebihan gitu. Padahal Nabi dan Rasul pun tidak minta disembah, tapi beribadah di situ adalah menggali ilmu pengetahuan. Dan dia pun tidak ingin dimuliakan berlebihan. Ini terbalik pemahaman pembelajaran. Nah, situlah kita harus paham ya. Makanya di awal mula Nabi Zakaria itu memohon langsung dan dikehendaki oleh Tuhannya saat menemuinya ya, Allah mengabulkan permintaan Nabi Zakaria. Tapi pada di sini posisinya adalah kami. Kami itu sesuatu yang memang lebih dari satu orang, artinya bisa dua tiga orang. Itulah kenapa perlu ada penelitian. Ya, sebenarnya kamu sudah paham kalau ngikutin dari awal. Nah, yang saya teliti ternyata Nabi dan Rasul beribadah khusyuk dan diterima ibadahnya. Ya. Adalah terkait dengan memberi manfaat langsung saat belajar ilmu pengetahuan dan bekerja untuk mengingat Allah. Itulah pentingnya makrifat. Tujuan esensi makrifat adalah mengingat Allah, kayak zikir dari dirinya maupun orang lain yang mengalami kekurangan, miskin ilmunya dan miskin hartanya. Makanya beriman itu ya, mukmin itu di dalam Al-Quran pun menjelaskan gitu ya, kamu beriman tapi kurang akal, kamu beriman tapi rasamu ya, kalbumu belum sampai kepada kepatuhan. Jadi dua itulah yang menjadi pokok namanya orang mukmin dan mukminah. Jadi akalnya itulah ilmu pengetahuan, dan kalbu itu adalah tentang menyucikan jiwanya, yang membersihkan kalbunya.
Nah, makanya saya nanti ada kajian kenapa kita itu sebenarnya jangan terlalu cepat menikah atau bahasanya kenapa nabi-nabi itu menikah itu pada usia-usia yang tua. Jadi ada satu kajian di mana kecerdasan itu akan menurun pada anaknya. Semakin tua, semakin pintar akalnya sudah tumbuh berkembang dengan baik. Nah, disitulah keturunannya pun akan menghasilkan keturunan yang baik ya. Nanti ada kajian teliti penelitian ini supaya kita itu paham sebenarnya dari perjalanan Nabi dan Rasul, kenapa pada saat itu Nabi dan Rasul ya menikah itu dan memiliki anak di usia-usia yang tua. Itulah yang seharusnya kita kaji ya dengan memahami konteks Quran itu sendiri. Nah, ya makanya di sini dijelaskan gitu ya, kenapa melakukan pemilihan di mana ada dialog antara Nabi Zakaria dengan para utusan yang menciptakan berbeda dengan cara normal ya. Manusia menciptakan manusia atau anak ya. Ternyata pada zaman Nabi dahulu ya, Rasul sudah meneliti ilmu fertilisasi kalau kita pahami dengan benar. Jadi tidak mungkin ada yang membuahi karena kebenaran Al-Quran pun menjelaskan tentang menciptakan manusia itu dijadikannya menggunakan air mani. Nah, disitulah menjadi tolak ukur air mani siapa gitu ya. Air yang hina siapa yang digunakan karena ketundukan dan kepatuhan Maryam pun sudah dijelaskan kan ada wasiat nazar dari orang tuanya ya kepada saudaranya lah. Jadi sudah ada diwariskan pada saat itu untuk dijadikannya. Nah, jadi fertilisasi ini adalah suatu proses pertemuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel sperma dari laki-laki, sel telur ovum dari perempuan. Nah, apabila proses pembuahan berhasil terjadi, maka proses ini akan menghasilkan sel tunggal yang disebut dengan zigot. Ya, tempat terjadinya fertilisasi adalah di tubak polopi wanita laki-laki. Ya, disitulah yang tua renta adalah Nabi Zakaria. Sedangkan istrinya pun sama hanya seorang yang mandul dan sudah tua. Jadi ada kenapa di Al-Quran itu sering mengatakan untuk kita tuh menjaga makanan, menjaga pola makan yang seimbang, kemudian tidur, segala macam pun ada. Kenapa mereka itu bisa, sekarang itu berbeda? Tentu seiring berjalannya waktu ya, itu pedoman-pedoman itu pun hilang gitu. Makanya kita harus pahami perjalanan Nabi Rasul, kenapa umurnya bisa panjang, karena mereka bisa hidup teratur. Nah, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu ya. Maryam ayat 5. Nah, ada penelitian di mana orang terdahulu usia maksimal kelahiran pada perempuan bisa mencapai lebih tua. Itulah kenapa umur mereka itu bisa sampai ratusan tahun, di mana di dalam Al-Quran ada perintah di mana kita untuk tidak mencolimi diri sendiri, menjaga makanan dan belum melaksanakan perintah tersebut ya. Di mana tingkat kesadaran manusia pada zaman Nabi dan Rasul itu bisa mengendalikan hawa nafsu makannya ya. Makanya di situ dijelaskan di surat Abasa ayat 23, sekali-sekali jangan begitu. Dan dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia perintahkan kepadanya. Ya, jadi jelas. Lanjutkan ayatnya di surat Abasa ayat 24 ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Jadi maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Jadi memang ada satu kisah di mana perintah kalau berpuasa pun sama begitu pada posisi itu. Kenapa harus menjaga lapar itu karena ada satu sebab dan akibat. Jadi biar paham ya. Puasa pun hanya untuk orang-orang yang beriman. Beriman itu adalah yang punya akal dan punya rasa kolbu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Nanti kita bahas secara hakikat puasa yang terdahulu, ajaran para nabi dan rasul itu seperti apa ya. Di Abasa ayat 24 ya. Jadi memperhatikan makanannya ya. Nggak apa-apa sekarang kita mempelajari ini paling tidak kita memperbaiki diri ya. Diet olahraga atau diet keto ya. Paling tidak adalah untuk dirimu sendiri gitu. Ya, niat berpuasa, olahraga, menjaga pola makan sebenarnya itu adalah salah satu ilmu Nabi dan Rasul bagaimana mereka bisa panjang umurnya ya. Disitulah penting fertilisasi pada zaman dahulu hingga akhir tua diambil apa namanya sel tunggal atau sel tunggal ya zigot ya, untuk dilakukan fertilisasi.
dan ditanamkan langsung kepada rahimnya. Dan itu menarik diteliti. Makanya saya kenapa gitu ya meneliti hal ini itu supaya kita tahu perjalanan Nabi dan Rasul itu kenapa nggak kita ikutin langkahnya gitu tentang ilmu pengetahuan ya tentang mensucikan jiwa. Nah itu yang nggak pernah kita pelajari selama ini. Inilah makanya saya ceritakan kembali kisah-kisah ini supaya kamu itu mengingat pengajarannya apa yang harus ditanamkan pada diri kita ya. Di mana Nabi Zakaria pada ayat 4 sampai 8 ya pada surat Maryam merupakan permohonan Nabi Zakaria bertemu dengan Tuhannya ya. Memohon langsung berdialog tentang keinginan Nabi Zakaria memiliki anak keturunan dari istrinya yang bernama Lisha ya, yang sudah tua renta dan malu. Lisha ini adalah kakak dari Maryam itu sendiri ya. Makanya ada kisah di mana di Alkitab itu sebagai hikmah supaya kita paham ya, mudah baginya menciptakan seorang anak yang tadinya belum pernah diciptakan sebelumnya ya. Artinya ada satu ilmu peradaban Nabi dan Rasul yang sudah canggih tentang ilmu kedokteran ya. Perhatikan kisah-kisahnya. Jadi dan ingatlah ya, makanya di surat Al-Anbiya ayat 89 ya. Wa Zakaria idna da rabbahu rabbi. Nah, ada rabbahu rabbi la tadani faradaw wa anta khairul warisin. Nah, jadi ada waris yang mewarisi. Ya. Nah, dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa, ya, memohon berdoa itu kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Ya, Zakaria berkata lagi di surat Maryam ayat 8, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua ya. Makanya disinilah Zakaria mendapatkan kabar gembira padanya seorang anak yang namanya Yahya yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Nah, pahami di situ ada satu belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Artinya perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu sudah canggih dan semak modernnya dengan pengetahuan yang sekarang. Artinya Allah menciptakan sesuatu sesuai kehendak ilmunya. Artinya perjalanan Nabi dan Rasul menciptakan peradaban terbaru tentang ilmu pengetahuan kedokteran, yaitu fertilisasi yang berbeda pada saat itu. Makanya pahami surat Maryam ayat 7. Nah, makanya disitulah komunikasi permohonan Zakaria bukan semata tidak melihat, tidak mengenal, bahkan di situ pun dijawab, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Pahami kalimatnya. Engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali ya. Maryam ayat 9 ini terkait pengulangan zaman. Jadi di mana Zakaria itu sendiri sebenarnya belum memahami gitu ya ciptaan sebelummu itu gitu ya. Jadi ada inilah menariknya ya saya bilang kajian pada Maryam Azmit di mana ada satu rahasia ilmu ruh setelah mengetahui semua penelitian dari awal tulisan sebelumnya ya. Di mana Zakaria disampaikan engkau telah aku ciptakan sebelum itu ya. Jadi bahasanya ini ada satu ikatan darah padahal engkau tidak berwujud sama sekali ya. Jadi ruh dan jasad yang serupa. Nah, ada ceritanya juga kenapa Zakaria ini kedua kali dijelaskan di dalam Al-Quran kok ini mirip dengan Zakaria itu ada serupa dengan Zakaria inilah maksudnya kajian ilmiah itu kita biar tahu ya kalau kita bermakrifat kan kadang pasti akan bingung kalau kita bermakrifat kemana kita jalan pulang siapa yang bangkit nah kemana ruh itu nah, maksudnya biar paham penelitian ini kita ini terbuka gitu dengan kebenaran gitu jangan menduga-duga sesuatu yang tanpa keterangan yang nyata ya padahal engkau tidak berwujud sama sekali. Nah, disinilah jelas tentang ilmu ruh. Jadi ada nanti saya jelaskan semua tentang perjalanan Nabi dan Rasul ya. Nanti kita kaji kemana kita setelah mati. Nah, makanya penting kita mengkaji Al-Quran awal pertama mengenal Tuhan dan Allah itu ma'rifatul ya. Sehingga tidak tersesat, tidak tahu jalan pulang ketika kita meninggal. Ini ada kajian yang memang khusus untuk membedah, padahal jawabannya sudah ada di Al-Quran, kitab sebelumnya maupun di hadis. Nah, Nabi Zakaria pun bertanya kepada Tuhannya, di mana awalnya tidak mungkin seorang yang tua dan istrinya yang mandul dan sudah tua ya bernama Lisa dapat dikaruniai anak bernama Yahya. Itu pertanyaannya. Ya. Artinya makanya ada percakapan-percakapan ya, di mana ilustrasi Nabi Zakaria keluar dari mihrab. Ya, percakapan dengan apa namanya mihrab itu tempat peribadatan yang sebelumnya saya jelaskan.
tentang tanda kebesaran Allah atas ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Ya, sebenarnya di sini Nabi Muhammad gitu ya. Memang secara berulang itu mereka itu memohon di salah satu tempat berjemur langsung ya. Dalam Alkitab pun dijelaskan. Nanti saya jelaskan ya. Makanya hikmah dari mempelajari Taurat dan Injil pun dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Nah, disinilah kita mempelajari. Nah, jawabannya ketika Zakaria berkata, ya, sebelumnya ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Tanda itu adalah satu isyarat yang belum diketahui oleh Zakaria. Allah berfirman, ya, jadi ada jawabannya nih, komunikasi. Mengatakan, ya, Kola itu mengatakan, tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat. Jadi ada yang memohon, ya, ada yang menjawab. Ya nggak mungkin dia kayak orang kesurupan gitu, tidak mengenal Allah di hadapan. Ya, jadi harus paham kenapa kisah-kisah perjalanan Nabi dan Rasul ketika kita melihat dialog seperti ini yang semua saya jelaskan, ya mereka bercakap langsung mengenal Tuhannya. Nah, makna inilah Tuhan yang memberitahu kepada Nabi Zakaria bahwasanya meskipun laki-laki sudah tua masih bisa produksi dan itu jelas secara ilmu pengetahuan kedokteran ya kedokteran meski sudah tua bisa memproduksi walaupun jumlah dan kesuburannya mulai berkurang ya. Tetapi di zaman Nabi dan Rasul mampu menjaga pola makan yang seimbang ya. Perbedaan zaman sekarang dengan dahulu terlihat dari perilaku akhlak dan akalnya. Disitulah peradaban sekarang sudah jauh dengan peringatan dan pengajaran daripada Al-Quran. Jadi di sini adalah dijelaskan kalimat terakhir padahal engkau sehat. Jadi sebenarnya jelaskan pada saat itu Tuhan padahal engkau sehat, tapi jangan bercakap-cakap dulu gitu. Nanti tandanya akan diberitahu. Makanya dia keluar dari mihrab. Mihrab itu setelah 3 hari, ya, setelah melakukan pengujian dengan istrinya, ya nggak langsung keluar Yahyanya, tapi di situ ada proses kejadian. Itulah kenapa kita penting meneliti kisah-kisah tuh dia tahu apa ajaran Nabi dan Rasul. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, ya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Ya, di Maryam ayat 11 ya. Di mana perintah Tuhannya Nabi Zakaria mengabarkan untuk bertasbih ya, memuji atau memohon doanya atas kelahiran anaknya sesuai kehendaknya. Jadi tadinya Nabi Zakaria itu memohon kepada dia ya supaya diberikan keturunan warisan dari keturunan Yakub ya. Jadi makanya disebutkan para nabi dan rasul telah mentajalikan dirinya ya. Nabi Muhammad utusan-utusannya itu memang turun temurun. Yang paling mulia yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang kisah Ibrahim bertemu Nuh dan pindah ke tanah bumi sebelah timur ya. Makanya surat Al-An'am ayat 80 pun ya wasyi'a rabbi, nah ada rabbi lagi kan ya wasyi'a rabbi kula syai'in ilma afala tatadzakkarun. Jadi ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu, tidaklah kamu dapat mengambil pelajaran ya. Jadi bahasanya memang ilmunya itu tinggi. Nabi Muhammad itu kan udah saya jelaskan di surat Takwir kisah-kisahnya ya. Kedudukannya itu maha tinggi dan dia menempati ars di singgasana ya. Nah, itu kita lanjutkan di mana Nabi Yahya mulai dari kanak-kanak dan dewasa menerima wahyu, sebuah kitab bernama Taurat pada kisah Al-Quran, Injil dan Taurat ya, dan Zabur di Taurat sebagai hikmah ya. Jadi diceritakan juga di dalam Al-Quran gitu. Kalau Nabi Yahya itu dapat menerima petunjuk, makanya harus paham. Nah, Yahya dan Musa itu mendapatkan hikmah Taurat ya di satu kondisi yang sama. Ya. Makanya dijelaskan di dalam Al-Quran pun pertemuan Nabi Musa di situ dengan Nabi Muhammad ada ya. Dari mulai satu sampai berapa sampai ya banyak dikisahkan sampai selesai ayatnya. Gitu. Tujuannya esensi kita mempelajari kisah itu biar kita tuh paham dialog-dialognya langsung dan tujuan esensinya apa. Gitu. Nah, sehingga antar beragama kita sekali ini saling berselisih dan bermusuhan, layaknya setan yang diceritakan kitab suci kalian ya, yang sedang buta huruf beragama tapi tidak tahu tujuan agama itu sendiri untuk apa. Apalagi masalah pengetahuan tentang Tuhan dan Allah. Justru kitab suci itu menceritakan dirimu yang sombong, tidak mampu mengendalikan hawa nafsumu, tidak mampu merendahkan dirimu, sehingga merendahkan orang lain. Itulah penting kita itu menyucikan jiwa. Ya. Dan kenapa harus pertama itu akal dulu? Kalau kita akal kita sehat, itu ada kajian tentang bagaimana otak itu merespon dengan baik dan memberikan hormon kepada tubuh kita ya. Nanti pelajari hormon tentang penggunaan akal yang sehat ya.
Jadi puncak kesadaran manusia itu berada di akalnya, ya. Wajar para imam itu menurut saya ketika dia menulis kitab sebelumnya ya, imam-imam yang kita pelajari itu hasil dari tangan mereka, hasil pemikiran mereka, hasil pendapat mereka ya. Mereka pun manusia punya kesalahan dan saya pun sama secara pribadi atas kehendak pengetahuan saya ya. Jadi dalam meneliti kitab suci itu ya harus seperti itu. Itu ada relasi dengan kitab-kitab sebelumnya, makanya jadi hikmah dan pengajaran untuk kita semua ya. Yang salah bukan kitab sucinya ya. Yang salah itu pemahaman diri, bersikap sombong ya. Itulah kenapa hakikat iblis itu ada pada diri kita itu. Karena satu iblis tidak bisa dalam hidupnya adalah merendahkan dirinya. Makanya berat sebenarnya. Kalau kita belajar agama, merasa paling benar ya, saya pun sama gitu. Ketika ada interpretasi pendapat yang berbeda, ya monggo, ayo kita sama-sama mempelajari secara kebenarannya seperti apa gitu kan. Kita pun belum tahu mana yang disembah, itulah penting mempelajari kisah-kisah yang membuah perjalanan Nabi dan Rasul supaya paham ajaran Nabi dan Rasul adalah ajaran tauhid yang mengenal Tuhannya dan Allah ya, supaya kita paham. Nanti kita baru masuk ke sudah mengenal Tuhan dan sudah mengenal Allah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Kenapa Tuhan itu harus mensifati Allah? Nah, situlah penting mengkaji lebih dalam. Pada ayat inilah Yahya alaihissalam menerima wahyu petunjuk sebuah kitab Taurat Bani Israel bersama Musa ya. Dimana setelah kita bahas kita Nabi Musa di surat Toha untuk kaumnya ya. Mana terdapat hikmat isi Taurat sebagai pedoman dan tunjuknya. Jadi kenapa Daud dan Musa itu mendapatkan apa namanya mendapatkan wahyu itu ya kan ditulis dulu diceritakan baru dikasih petunjuk untuk diceritakan kepada keturunan-keturunan lainnya ya di mana terdapat hikmah ini Taurat sebagai pedoman dan petunjuk. Nah, jadi jelas Al-Quran dan kitab sebelumnya adalah menjadi pedoman hidupmu, perjalanan Nabi dan Rasul atas kasih sayang sesama manusia, meskipun berbeda, tapi tujuannya jadi satu, yaitu mengenal pada kenyataan hidup. Ya. Ya, makanya surat Maryam ayat 12, ya, Yahya khudil kitaba bikuwah wa atainahul hukma sabiyya. Jadi wahai Yahya, ambillah kitab Taurat ya kitab dengan sungguh-sungguh dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak. Surat Maryam ya. Jadi sebagai hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak diberikan pengetahuan petunjuk kitab Taurat. Jadi diceritakan dulu kejadiannya baru diturunkan. Biar paham gitu. Nah, jadi di surat Maryam ayat 13 pun dijelaskan ya wahananan min laduna wadaka wakanna takiya. Ya, jadi bahasanya adalah dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dan kami, ya, ini takwil, kalimat panjang takwil ini pas cocok ya. Kalau ketemu takwil yang cocok ya pasti cocok. Tapi kalau agak berbeda pasti saya akan meneliti ulang maksud dari tujuan surat takwil ini apa arahnya ya. Dan bersih dari dosa dan dia pun seorang yang bertakwa ya. Jangan mabuk sebenarnya dengan orang tapi tahu bagaimana ajaran yang sesungguh kitab suci adalah melatih dirimu sendiri, cerminan dirimu, kitab kajimu sebagai insan kamil mukamilah. Kita secara keseluruhan, secara berurut supaya kita sadar setelah melakukan pencobaan diri sendiri antara manusia ya. Jadi sudah saatnya lah kita tuh paham gitu. Sebenarnya apa sih tujuan kita ini dalam beragama gitu kan. Masing-masing punya kitab sucinya, tapi katakanlah Al-Quran itu adalah sebagai penutup dari kitab sebelumnya supaya kita tuh sadar dan memahami